Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Jika saya tidak bekerja dengan klan Yelang, apakah klan Yelang juga akan mencoba menjatuhkan saya? Ucap King Sui. Dia sangat tenang ketika dia berbicara. Dia tidak mengerti tentang lingkaran pengaruh di ibu kota benua atau sejauh mana jangkauannya. Meski begitu, King Sui tidak terlalu khawatir sekarang. Itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan itu. Sekarang, dia masih belum yakin tentang niat lelaki tua itu. Saya sudah mengatakan ini sebelumnya. Jika Tabib King tidak mau bekerja sama dengan kami, klan Yelang, Anda pasti akan kesulitan untuk menempatkan diri di sini karena Anda telah membuat klan Yelang kehilangan muka. Yelang Qiankun masih tersenyum bahagia. King Sui tahu jawaban ini. Dia awalnya bertanya-tanya mengapa klan Yelang tidak mencoba membalas tetapi malah menyarankan untuk bekerja sama dengannya. Tapi sekarang, dia mengerti. Selama mereka bekerja sama satu sama lain, semua yang telah terjadi sebelumnya akan dianggap selesai, karena kerjasama ini akan membuatnya seolah-olah klan Yelang kuat dan secara alami akan membuat orang merasa klan Yelang tidak dipermalukan. King Sui tahu bahwa jika dia tidak ingin bekerja sama, klan Yelang mungkin adalah orang pertama yang tidak mengizinkannya mendirikan tempat di sini. Klan Yelang adalah klan yang berpengaruh. Dia memperhitungkan bahwa mereka biasanya tidak akan diganggu dengan siapapun karena orang-orang itu pasti akan segera disingkirkan. Namun, King Sui bukanlah siapa-siapa. Klan yang berpengaruh pasti akan mencari tahu apa yang telah dilakukan King Sui di negara Yehuang jika mereka memperhatikannya. Oleh karena itu, King Sui bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, terlepas dari kekuatannya atau seni penyembuhannya. Hal ini pula yang menjadi alasan di balik inisiatif klan Yelang memperlakukannya dengan hormat. Klan Yehuang dihancurkan oleh pemuda ini dan seorang wanita muda lainnya. Meskipun klan Yelang kuat, mereka tidak ingin memprovokasi siapapun. Sekarang kata tentang ini telah keluar termasuk reputasi King Sui, klan Yelang tidak bisa melemahkan reputasi mereka sendiri. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya mampu menanggung konsekuensi dari apa yang berani saya katakan. Orang tua, Imperial Cuisine Hall tidak akan bekerja sama dengan siapapun. Kata-kata King Sui dengan jelas menyampaikan sikapnya. Namun, pilihan tetap ada di klan Yelang. Saya masih berharap Anda akan mempertimbangkannya kembali, Tuan. Jika Anda sudah memutuskan, silakan berkunjung ke klan Yelang. Ucap Yelang Qiankun berdiri, tanpa menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Dia sepertinya sudah mengharapkan jawaban King Sui. Setelah Yelang Qiankun selesai berbicara, dia berdiri dan keluar. King Sui tidak bergerak atau berbicara. Ketika dia sudah menyampaikan niatnya, dia tidak akan berubah pikiran lagi. Oleh karena itu, dia tidak merasa perlu untuk mengatakan hal lain. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan jika ada orang yang datang membabi buta untuknya. Karena dia tidak punya posisi, maka dia harus membuat nama untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan terbesar di antara klan Yelang. Apakah ada pembudidaya bela diri di luar Dewa Semu kelas 3? Kekuatan seorang kultivator dewa palsu kelas 1 puncak adalah 2 juta matahari. Dewa Semu kelas 2 puncak adalah 4 juta matahari, Dewa Semu kelas 3 puncak adalah 7 juta matahari dan Dewa Semu kelas 4 puncak adalah 11 juta matahari. Kekuatan puncak setiap alam adalah jumlah dari kekuatan puncak alam sebelumnya dan nilai saat ini dikalikan dengan 1 juta. Misalnya, kekuatan alam Dewa Semu tingkat 5 adalah kekuatan Dewa Semu tingkat 4, yaitu 11 juta matahari ditambah 5 juta matahari tingkat 5, yang setara dengan kekuatan 16 juta matahari. King Sui memiliki bejana teladan sekarang.
Teknik Paragon Surgawi memungkinkan King Sui untuk langsung membunuh Dewa Semu kelas 3 dan di bawahnya. Selain itu, ada juga efek pelemahan dan dilemahkan sebesar 30% sudah cukup untuk menurunkan motivasi siapapun ke neraka. Dia tidak terlalu khawatir. Dia memperhatikan saat Yelang Qiankun pergi. Tidak lama setelah itu, dua wanita lainnya juga kembali ke sisinya. King Sui, apa yang harus kita lakukan? Klan Yelang jelas mencoba untuk melenyapkan kita, ucap Ye Huangguwu dan duduk di samping King Sui. Tidak masalah. Saya sangat ingin melihat bagaimana klan Yelang berencana melakukan ini, King Sui tertawa. Dia tidak terlalu khawatir. Bahkan dengan dua wanita lain bersamanya, dia masih punya ruang untuk bermanuver. Ketika kedua wanita itu melihat sikap King Sui, mereka juga tidak terlalu khawatir lagi. Tanpa disadari, King Sui sudah menjadi pilar kekuatan mereka. 2 hari berikutnya berlalu dengan lancar. Tapi King Sui punya firasat bahwa sesuatu pasti akan terjadi hari ini. Itu adalah intuisi, perasaan yang tak terlukiskan. Di atas semua itu sangat intens. Saat hari sudah larut pagi, Yelang Qiankun muncul sekali lagi. Kali ini, tidak sendiri tapi bersama lebih dari 10 orang lainnya. Kebanyakan dari mereka sudah tua tetapi 2 di antara mereka tampak setengah baya. Apalagi, mereka tidak datang ke sini sendirian kali ini. Sebelum ada yang menyadarinya, banyak orang sepertinya berkumpul di sekitar halaman. Mereka sepertinya tahu bahwa sesuatu akan terjadi di sini sejak lama. King Sui tahu kemana arahnya. Klan Yelang datang ke sini untuk menebus reputasi mereka. Yelang Qiankun berdiri di udara. King Sui perlahan naik. Ye Huangguwu ingin mengikuti, tetapi King Sui menyuruhnya tinggal di sana dan memintanya untuk tidak terlibat sekarang. Dia tahu bahwa selama klan Yelang tidak bisa mengalahkannya dan jika Ye Huangguwu tidak menyerang atas kemauannya sendiri, mereka tidak akan memprovokasi Ye Huangguwu atas kemauan mereka sendiri. King Sui naik ke sana dan berhenti kurang dari 100 meter di seberang Yelang Qiankun dan yang lainnya. Bagi para kultivator yang telah mencapai alam seperti itu, jarak ini hampir tidak berarti apa-apa. Mereka masih bisa berkomunikasi tanpa masalah. Tabib King, jadi, sudahkah Anda memikirkannya? Selama Anda bekerja sama dengan kami, klan Yelang, Anda pasti tidak akan rugi. Ucap Yelang Qiankun sambil tersenyum. Saya telah mengatakan bahwa saya tidak akan bekerja sama dengan siapapun dan saya juga tidak perlu melakukan itu. Dan juga, saya lupa memberitahu Anda bahwa saya paling benci dipaksa. Jadi sekarang, izinkan saya memberi Anda peringatan. Jangan mencoba mengancam atau mengancam saya dengan apapun. Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. King Sui merasa perlu memberi mereka peringatan terlebih dahulu karena mereka tahu tentang keberadaannya, berarti mereka juga tahu tentang Soul Cirque dan yang lainnya. Jika itu masalahnya, klan Yelang akan membalas dendam denganmu. Beri kami penjelasan untuk membunuh orang-orang kami. Yelang Qiankun menjawab dengan tenang. Dia tidak benar-benar gelisah karena kesombongan dalam kata-kata King Sui. Penjelasan, aku tidak punya sesuatu untuk dijelaskan. Saya memiliki hak untuk melakukan apapun kepada orang-orang yang menerobos masuk ke halaman saya dan itu termasuk membunuh mereka. Manfaat apa yang diberikan klan Tianhe kepadamu? Aku akan menawarkanmu 2 kali lipat. Ucap Yelang Qiankun ragu sejenak sebelum menawarkan. Klan Tianhe tidak memberiku apapun. Saya juga tidak membutuhkan siapapun untuk memberi saya apapun. Saya bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan melalui banyak metode. King Sui berkata dengan tenang ketika dia menyatakan posisinya kepada Yelang Qiankun, menjelaskan kepadanya bahwa dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan tanpa bergantung pada orang lain. Kalau begitu, kita akan bicara dengan tinju kita. Mari kita jadikan pertandingan terbaik dari 3 pertandingan. Jika kami menang, Anda akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada klan Yelang. Jika Anda menang, kami akan menghapus semua yang telah terjadi dan klan Yelang juga akan menjamin stabilitas Anda di ibu kota benua. Jaminan yang tidak terbatas.
Bagaimana menurut Anda? Ketika King Sui mendengar kata-kata Yelang Qiankun, dia tahu bahwa dia adalah rubah tua yang licik. Dengan melakukan ini, dia bisa memilih untuk tetap dalam posisi ofensif atau defensif. Jika mereka menang, maka terserah mereka untuk memutuskan apakah mereka ingin membunuh King Sui. Jika mereka kalah, klan mereka tidak akan terlibat dengan cara apapun, dan dengan menawarkan bantuan King Sui yang tidak permanen, mereka tidak hanya dapat membentuk beberapa ikatan dengan King Sui tetapi juga menunjukkan kemurahan hati klan Yelang. 3 putaran terlalu banyak. Kalian semua bisa datang padaku pada waktu yang sama juga, ucap King Sui tersenyum. King Sui tahu bahwa tidak ada gunanya membuatnya menjadi 3 putaran. Dia hanya 3 orang, tetapi Yuan Shu belum bisa diikut sertakan dalam pertempuran ini. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga bertarung sendirian. 2 putaran, bagaimana dengan itu? Yelang Qiankun bersikeras dengan serius. King Sui benar-benar geli sekarang. Selama pertempuran dengan klan Ye Huang saat itu, baik dia dan Ye Huang Guwu bahkan bukan pembudidaya tingkat dewa semu. Hanya beberapa harimau putih yang dipadatkan oleh Ye Huang Guwu yang memiliki kekuatan dewa semu tingkat 1. Meskipun belum lama sejak itu, kekuatan King Sui, Ye Huang Guwu dan harimau putih yang dia kental telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Baiklah, 2 putaran. Berjanjilah padaku satu hal lagi jika kalian semua kalah. King Sui merenung sejenak sebelum tersenyum. Apa itu? Bantu aku menemukan seseorang. Ini baik saja. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya akan mencari orang itu dengan kemampuan terbaik saya. Tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan dapat menemukan orang itu. Alis Yelang Qiankun sedikit dirajut. Baik, mari kita mulai. Siapa yang kamu kirim ke pertempuran? Biarkan aku melakukan ini. Salah satu dari 2 pria paruh baya melangkah maju di antara kerumunan. Dia adalah pria yang sangat tampan. Meskipun penampilannya setengah baya, tidak ada tanda-tanda penuaan di wajahnya, tetapi jejak perubahan kehidupan dan beberapa kerutan yang menawan terlihat. Matanya bersinar seperti bintang, dalam dan tulus tapi memikat. Itu adalah sepasang mata jantan yang menarik bagi wanita dan pria. King Sui tiba-tiba teringat akan pria yang telah mengalahkan Tian He Renmo. Apakah dia orang itu? Anda adalah Yelang Wuji. King Sui bertanya dengan lembut. Apakah Tian He Renmo memberitahumu itu? Meskipun hal-hal yang telah saya lakukan menyakitkan baginya, begitulah masyarakatnya. Kami berdua menyukai hal yang sama, jadi wajar saja bagi kami untuk memperebutkannya. Tapi dia tidak berhasil menang. Pria itu berbicara dengan lembut. Kata-katanya sombong tetapi tidak menusuk ketika keluar dari mulutnya. Sebaliknya, itu terdengar meyakinkan. Jadi apa yang kamu katakan adalah tidak apa-apa untuk merebut hal-hal yang kamu suka selama kamu memiliki kekuatan. Ini adalah cara hidup di dunia 9 benua. Ketika sebuah dinasti jatuh, dinasti baru muncul. Dalam kenyataannya, dinasti baru telah merebut posisi dinasti sebelumnya dan hanya mengganti namanya. Demikian pula, jika seorang wanita meninggalkan seorang pria dan kemudian jatuh cinta dengan pria lain, meskipun tampaknya tidak ada hubungan di antara keduanya, sebenarnya ini adalah bentuk lain dari perampasan yang tidak terlihat. Dalam masyarakat ini semua tentang merebut satu sama lain. Ada banyak bentuk penjambretan, ada yang biadab dan melibatkan pertumpahan darah, ada juga yang disamarkan. Sejujurnya, merebut yang disamarkan tidak lebih baik daripada merampas secara biadab. Itu hanya membunuh tanpa menumpahkan darah. Pria itu tidak berbicara cepat tetapi pandangannya tentang kehidupan pasti mengejutkan King Sui. Kata-katanya benar-benar masuk akal. Jika seorang wanita meninggalkan seorang pria dan kemudian melemparkan dirinya ke pelukan pria lain, itu berarti bahwa pria ini lebih luar biasa dan mampu dari pria sebelumnya di dalam hatinya. Ini adalah perampasan terselubung dan juga pada saat yang sama, persaingan kekuatan. Itu menjelaskan mengapa sebagian besar penjahat kaya dan memiliki wanita cantik di sekitar mereka. Baiklah, mari kita mulai.
Mungkin kalian berdua bisa menyelesaikan masalah ini di antara kalian sendiri di masa depan. King Sui berkata sambil tersenyum, lalu memberinya sinyal untuk memulai. Kau lebih baik hati-hati kalau begitu. Yelang Wuji perlahan menarik pedang panjang yang diukir dengan matahari, bulan dan konstelasi, pedang konstelasi Sun Moon. Gelombang aura yang kuat memancar darinya. Dia adalah seorang kultivator dewa semu. King Sui juga mengaktifkan kekuatan di tubuhnya. Tidaklah aneh bagi Yelang Wuji untuk tidak hanya mencapai alam dewa semu tetapi juga alam dewa semu kelas 2. Inilah yang melatar belakangi marga Yelang. Sebagai jenius marga Yelang, prestasi ini memang sesuai dengan harapan. Namun, kekuatan Yelang Wuji tidak terlalu jauh dari harapan King Sui. Sebelumnya, dia hanya merasakan perkiraan kemampuan mereka dan memiliki ukuran yang kasar. Hanya saja pihak lain tidak merasakan kemampuannya sendiri. Kemampuan Ye Huang Guwu juga sangat kabur. Mereka mungkin bisa merasakan bahwa dia hanya di dewa semu tingkat 1 tetapi dia masih memiliki 6 binatang iblis. Selain itu, mereka adalah dewa semu kelas 3 awal. Yelang Wuji telah melewati satu kesengsaraan dewa semu. Kesengsaraan dewa semu antara dewa semu tingkat 1 dan dewa semu tingkat 2 adalah yang paling mudah untuk ditembus. Namun, disinilah sebagian besar orang meninggal karena kesengsaraan. Itu karena jumlah orang yang mencapai kelas ini paling banyak. Dengan lambaian tangannya, King Sui memanggil Gunung 9 Benua. Gunung 9 Benua sekarang bisa mencapai kekuatan hampir 2 juta matahari, mencapai dewa semu tingkat 1. Itu memiliki 3 kali kecepatan King Sui dan serangan perisai yang kuat itu. Bahkan Yelang Wuji, yang baru saja melewati kesengsaraan dewa semu pertama tidak akan bisa menerima serangan itu dengan mudah. Buat perubahan Anda. Jika tidak, maka aku akan melakukannya. King Sui meletakkan tangannya di Gunung 9 Benua yang berada tepat di depan dan di atasnya. Sun Moon Light Void. Alis Yelang Qiankun berkerut erat dan mengayunkan pedang Sun Moon Constellation. Langit di sekitar 300 meter menjadi sangat gelap. Namun, Sun Moon Constellation Sword yang dia pegang di tangannya sangat brilian. Seolah-olah pedang itu telah menyerap semua cahaya di sekitarnya. Kekuatan besar yang dipancarkan dari Sun Moon Constellation Sword. Tiba-tiba, Yelang Wuji melihat ke arah King Sui dengan mata berbinar. Dengan lompatan, dia menyerbu ke arah King Sui. Namun, dia menyerbu ke atas dengan kecenderungan dan tidak langsung menuju King Sui. Sun Moon Strike. Cahaya menusuk melintas di Sun Moon Constellation Sword berkedip dan Origin Energy Wave berbentuk bulan sabit memancarkan kecemerlangan matahari, menebas ke arah King Sui. Teknik bertarungnya tidak buruk. Untuk berpikir bahwa dia bisa membawa dewa semu kelas 2 awal mendekati level dewa semu kelas 2. Tidak ada kecemasan sama sekali di wajah King Sui. Level ini masih tidak memberinya rasa bahaya. Pergilah. Dum. Tangan King Sui menampar keras 9 benua gunung, yang kemudian menyerbu ke arah gelombang energi, kecepatannya secepat kilat. Beng. Dengan suara yang luar biasa, gelombang energi tersebut menghilang. Gunung 9 benua juga terhempas ke belakang untuk jarak dari tabrakan. Sosok King Sui tiba-tiba muncul di balik Gunung 9 benua dan tangannya mengeluarkan batu emas besar. Segel Rock. Kekuatan dari King Sui Seal of Rock telah melebihi 5 juta matahari dan kekuatan Yelang Wuji bahkan belum mencapai 3 juta matahari. Wajah Yelang Wuji berubah drastis saat melihat Segel Rock. Dia bisa merasakan aura berbahaya yang memancar darinya. Bahkan jika dia bisa menerima serangan itu, dia setidaknya akan menderita luka serius. Perlindungan bulan matahari. Pedang Sun Moon Constellation di tangan Yelang Wuji memancarkan cahaya putih yang menyelimuti Yelang Wuji sepenuhnya. Boomim. Suara ledakan besar menyebabkan sekelilingnya menjadi berkeping-keping. Seal of Rock bertabrakan dengannya, mengeluarkan suara yang dalam dan kemudian menghilang. Cahaya di sekitar Yelang Wuji juga menghilang. Gerakan ilahi bulan matahari. 2 bola cahaya muncul di bawah kaki Yelang Wuji, seperti matahari dan bulan. Yelang Wuji bergerak dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya.
Dari segi kecepatan, tidak banyak orang di level yang sama dengan King Sui yang bisa menjadi tandingannya, apalagi Yelang Wuji yang tidak sekuat dia. Oleh karena itu, bahkan setelah Yelang Wuji menggunakan gerakan ilahi bulan matahari, kecepatannya masih belum sebanding dengan King Sui. 9 langkah istana. Gerakan ular gajah. Roh ular keluar dari gua. King Sui bergerak, mengeluarkan aliran primordial Flame Dragon Whip, meluncurkan gerakan ular roh menyerang ke arah Yelang Wuji, menyerang tubuhnya. Cambukan ini memiliki kekuatan melebihi 2,6 juta matahari, hampir sama dengan tingkat kekuatan Yelang Wuji. Saat diserang oleh serangan dengan kekuatan yang sama dengan dirinya, dia masih harus menderita luka ringan. Ekor naga ilahi. Duar. King Sui terus menyerang segel rock tanpa henti. Dia tidak lagi menggunakan segel rock tetapi menggunakan segel rock dengan kekuatan terbesarnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Seal of Rock miliknya untuk melawan musuhnya. Sejak awal, dia mungkin kurang kefasihan tetapi penguasaannya meningkat secara bertahap. Pada awalnya, Yelang Wuji bisa menanganinya dengan mudah tetapi itu semakin sulit baginya dan akhirnya, dia diikat dengan luka di sekujur tubuh oleh King Sui. Yelang Wuji bahkan tidak berhasil menyentuh lengan baju King Sui. Dia jauh sekali bagi King Sui dalam hal kecepatan dan kekuatan. Jika bukan karena King Sui mencoba untuk mempraktikkan gerakan gajah ular dan juga untuk kepentingan Tianhe Renmo, King Sui akan lama menyebabkan Yelang Wuji setidaknya menderita luka serius dan tersesat. Jika dia menggunakan teknik surgawi paragon, dia akan bisa membunuh secara instan. Duar. Dengan cambukan ini, Yelang Wuji dikirim terbang kembali sambil menyemburkan darah. Kamu kalah. Suara tenang King Sui terdengar. Orang-orang dari Yelang Wuji semuanya tercengang. Yelang Wuji adalah salah satu yang paling menonjol di generasi mereka, tetapi sebelum pemuda ini, dia tidak punya cara untuk membalas. Alasan lain adalah bahwa Seal of Rock yang dilakukan pemuda ini sebelumnya memiliki kehebatan yang lebih besar. Itu terlalu sulit dipercaya. Tidak kusangka pemuda seperti itu bisa mengalahkan Yelang Wuji. Ada orang di bawah yang tercengang. Tepat sekali. Klan Yelang ingin Yelang Wuji membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk berpikir bahwa seseorang yang bahkan lebih muda darinya telah memukulinya dan dia tidak dapat membalas sedikit pun. Tidak perlu bertarung lagi. Klan Yelang sudah kalah. Tapi masih ada satu putaran lagi. Mungkin klan Yelang bisa menang. Terlepas menang atau tidaknya, klan Yelang sudah kalah. Kenapa lagi Yelang Wuji keluar? Selama Yelang Wuji menang, semuanya akan baik-baik saja. Tapi dengan dia kalah, itu akan dianggap hilang oleh klan Yelang. Mereka telah benar-benar kalah. Sial, kita kalah. Yelang Qiankun mengucapkan kalimat ini dengan rasa lelah yang dalam. Yelang Wuji mengalami rasa kehilangan yang lebih besar. Dia adalah orang yang paling luar biasa di antara orang-orang seusianya, tetapi dia tidak menyangka bahwa seseorang yang jauh lebih muda darinya akan lebih kuat darinya. Dan orang itu jauh lebih kuat dibandingkan. Masih ada satu putaran lagi. Apakah kalian masih ingin melanjutkan? King Sui tersenyum dan bertanya. Kami akan melanjutkan. Kali ini, saya akan menjadi orang yang bertarung. Siapa di antara kalian yang akan menjadi lawanku? Yelang Qiankun sekali lagi menyalakan semangat juangnya dan berkata, saya. Ye Huangguwu menginjak udara dan muncul langsung di sebelah King Sui. Panggil macan putih secara langsung. 2 dari mereka untuk melindungi Anda dan 4 dari mereka untuk menyerang. King Sui mengatakan itu dan mundur ke kejauhan. Nona muda, lakukanlah. Yelang Qiankun berkata kepada Ye Huangguwu. Ini adalah pertama kalinya Yelang Wuji bejat tidak berminat memikirkan apapun ketika melihat keindahan seperti Ye Huangguwu. Pukulan yang diberikan King Sui padanya sudah cukup untuk membuatnya tertekan untuk waktu yang sangat lama. Ye Huangguwu tidak banyak bicara dan tersenyum sambil melambaikan tangannya, mengembunkan macan putih satu demi satu. Pergilah. Ye Huangguwu mengirim 4 macan putih menuju Yelang Qiankun. Yang terakhir adalah Dewa Semu kelas 2 tetapi macan putih berada di Dewa Semu kelas 3 awal.
Oleh karena itu, semangat membara Yelang Qiankun hanya bertahan beberapa saat sebelum dia menderita kerugian yang mengerikan. Apakah saya salah melihat untuk berpikir bahwa wanita ini telah mengalahkan Yelang Qiankun begitu saja? Jika wanita ini bertarung melawan Yelang Wuji, bukankah itu akan menjadi kemenangan yang lebih mudah? Bakat yang luar biasa, iblis, burung dengan bulu yang sama benar-benar berkumpul bersama. Mereka sangat cocok. Seperti yang kubilang, tidak perlu bertengkar lagi. Yelang Wuji telah kalah. Klan Yelang telah membawa lebih banyak rasa malu pada diri mereka sendiri. Pasangan ini seharusnya memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk mendukung mereka. Aku ingin tahu kekuatan macam apa yang akan memelihara sepasang iblis ini. Yelang Qiankun juga menderita luka serius, tapi sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan luka-lukanya. Dia tetap dalam keadaan linglung sangat lama sebelum dia berkata kepada King Sui, semua hal dari sebelumnya akan dihapuskan dan klan Yelang akan sepenuhnya mendukung pengaturan aula masakan kekaisaran di ibu kota benua. Dan bolehkah saya bertanya dokter siapa yang ingin saya bantu untuk mencari? Suruh mereka kembali, kita akan bicara setelah kita turun. King Sui mengatakan itu dan kemudian mendarat menuju Manor bersama Ye Huang Guwu. Kalian bisa kembali. Saya akan membuat keputusan dalam masalah ini. Jangan katakan apa-apa lagi. Yelang Qiankun berbicara dengan wajah muram. Orang lain pergi dan Yelang Qiankun mendarat. Silahkan duduk. King Sui mengundang Yelang Qiankun untuk duduk. Posisi mereka seperti sebelumnya, tetapi hanya saja suasananya benar-benar berbeda sekarang. King Sui mengeluarkan gambar dan memberikannya kepada Yelang Qiankun. Lihatlah orang ini, dialah yang saya cari. Yelang Qiankun mengambil gambar itu dari King Sui, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Tidak heran jika aku menganggapmu sedikit familiar. Anda sedang mencari dia. Tepat sekali. Apakah Anda dapat membantu saya mendapatkan berita tentang dia? King Sui berkata dengan serius. Klan Yelang tidak dapat membantu tabib dalam hal ini. Yelang Qiankun menghela nafas dan berkata, King Sui tidak mengatakan apa-apa atau bertanya apakah Yelang Qiankun mengenal orang ini. Klan Ye Huang telah memberitahunya sebuah berita bahwa ibu kota benua tidak mengizinkan mereka untuk menyelidiki orang ini. Karena itu, dia hanya memandang Yelang Qiankun. Dikatakan bahwa dia adalah kepala kekuatan yang kuat, tapi saya tidak tahu siapa dia sebenarnya. Meskipun saya tidak dapat membantu tabib, ada klan yang dapat membantu Anda. Selama Anda memiliki kemampuan, maka carilah klan Dongye. Mereka seharusnya bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Jika Anda tidak cukup kuat, sebaiknya Anda tidak pergi, ucap Yelang Qiankun lembut. Terima kasih. Oh iya, bisakah Anda ceritakan tentang klan Dongye? King Sui merasa bahwa klan Dongye harus memiliki status unik di ibu kota benua. Ibu kota benua memiliki lingkaran kekuatan yang kuat dan Anda mungkin dapat segera memasukinya. Organisasi ini dikenal sebagai Tarian Phoenix, dan status klan Dongye di lingkaran ini seharusnya tidak lemah. Orang yang paling sering dihubungi klan Yelang adalah klan Dongye. Yelang Qiankun langsung ke pokok permasalahan. Apa kau tahu level terkuat dari klan Dongye? King Sui memikirkannya dan bertanya. Aku tahu bahwa mereka memiliki orang-orang setingkat Dewa Semu kelas 4 dan Dewa Semu kelas 5 juga. Saya tidak tahu apakah mereka memiliki seseorang yang lebih kuat. Semakin tinggi nilai di level Dewa Semu, semakin tinggi kemungkinan gagal. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang bisa melewati kesengsaraan Dewa Semu yang kelima. Tingkat Dewa Semu kelas 5 dianggap bukan apa-apa bagi King Sui sekarang. Paragon Golden Armor telah memungkinkan pertahanan King Sui mencapai tingkat yang menakutkan. Namun, apa yang ditakuti King Sui adalah bahwa akan ada teknik surgawi pada fase selanjutnya dari alam Dewa Semu. Itu bisa membuat kemampuan seseorang menjadi jauh lebih kuat. Ini adalah hal yang dia khawatirkan. Sepertinya dia harus pergi mengunjungi klan Dongye setelah beberapa waktu. Organisasi Tarian Phoenix ini sepertinya sangat kuat. Itu harus menjadi kelompok yang disebutkan klan Ye Huang.
Apakah dia akan bergabung atau tidak dengan grup ini akan bergantung pada sifat grup. Jika ada kebutuhan, dia akan bergabung dengan Istana Raja Iblis. King Sui melihat ke arah luar ibu kota benua dan berpikir, "Tunggu sebentar lagi, aku akan segera mencarimu, orang macam apa kau ini?" Gumam King Sui dalam hati sambil memikirkan ayahnya. Yelang Qiankun pergi. King Sui tidak tahu apakah akan ada lagi orang dari klan Yelang yang datang untuk mendapatkan kembali reputasi mereka. Pokoknya, rasa malu yang dibawa Yelang Wuji lenyap selamanya. Itu tidak berarti bahwa tidak ada orang lain yang akan datang mengetuk pintu, tetapi itu harus tergantung pada apakah Yelang Wuji memiliki pengaruh yang cukup di klan Yelang. Sejak sore hari, orang-orang mulai datang mengunjungi King Sui, mengundangnya ke tempat mereka. Ada juga orang dari klan besar. Semua orang melihat potensi King Sui dan banyak orang juga mengetahui pengaruh King Sui di Balai Masakan Kekaisaran Kota Yehuang. Oleh karena itu, mereka semua ada di sini untuk mendapatkan buku-bukunya yang bagus. Terhadap orang-orang yang datang, King Sui tidak terlalu dekat dengan mereka, tetapi dia juga tidak menjauhkan mereka. Tentu saja, dia juga tidak akan menghadiri jamuan makan yang mereka adakan. Lagi pula, jumlah mereka terlalu banyak dan mustahil baginya untuk menghadiri semuanya. Karena itu, dia hanya bisa mencari alasan untuk menolak. Meskipun dia menolak undangan mereka, King Sui memberitahu mereka bahwa pada hari pembukaan Imperial Cuisine Hall, dia masih berharap mereka bisa datang dan mendukung mereka. Secara alami, semua dari mereka setuju, tetapi apakah mereka benar-benar akan hadir atau tidak adalah hal yang sama sekali berbeda. Kalian benar-benar telah mempermalukan klan Yelang. Anak itu harus dibunuh. Saat itu, di aula klan Yelang, seorang lelaki tua berkata dengan marah. Wajahnya sangat suram dan rambut putih saljunya diikat dengan tali tipis. Dahi lelaki tua itu menonjol dan matanya sedikit menonjol juga, berkedip dengan cahaya yang menakutkan. Yelang Qiankun sepertinya hanya seorang junior sebelum orang tua ini. Dia berkata dengan hati-hati, "Tuan tua, anak ini benar-benar tidak biasa. Meskipun kami telah mempermalukan diri kami sendiri, klan Yelang belum hilang. Kita bisa memanfaatkan periode waktu ini untuk fokus pada perkembangan kita. Bagaimana menurut Anda, Qiankun? Aku tahu kau selalu sangat berhati-hati, tapi sejak kapan klan Yelang kita begitu lemah? Bagaimana Anda mengharapkan orang-orang dari klan Yelang mengangkat kepala kita tinggi-tinggi ketika mereka pergi di masa depan? Bagaimana pandangan orang-orang dari benua Phoenix Menari terhadap klan Yelang?" Ucap orang tua itu memandang Yelang Qiankun. "Tuan tua, anak itu jelas bukan karakter yang sederhana. Tolong percaya padaku kali ini. Tidak akan lama sebelum beberapa klan lain bertemu dengannya dan mereka pasti akan menderita kerusakan besar oleh pemuda ini. Saat itu, klan Yelang kita tidak akan merasa terhina lagi." Yelang Qiankun mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan lebih banyak. "Qiankun, kau terlalu mengecewakanku. Bagaimana saya bisa yakin untuk membiarkan Anda mengambil alih klan Yelang seperti ini?" Orang tua itu menghela nafas dan berkata, "Tuan tua, Anda harus mempercayai saya. Tidak penting siapa yang memimpin klan Yelang di masa depan. Yang penting adalah warisan klan Yelang," ucap Yelang Qiankun cemas. "Baiklah, tidak perlu bicara lebih jauh. Qian Yuan, singkirkan anak itu. Apakah Anda punya masalah dengan itu?" Orang tua itu menyela Yelang Qiankun dan berkata kepada pria lain yang tidak jauh lebih muda dari dirinya, "Tidak masalah, tuan tua." Orang tua itu berkata dengan sedikit semangat, "Maka itu bagus. Orang-orang dari klan Yelang akan sementara dalam perintah Anda. Bagaimanapun juga, selama seseorang berani membiarkan klan Yelang dipermalukan, maka Anda harus mengambil nyawanya. Jika Anda menyelesaikan masalah ini dengan baik, maka klan Yelang akan diserahkan kepada Anda. Ingat, Anda bisa menggunakan metode apapun." Lelaki tua itu mengatakan ini dan langsung menghilang. Yelang Qiankun menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya. Dia telah mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan pendiriannya, tetapi mengapa hal-hal berubah seperti ini?
Mungkinkah klan Yelang benar-benar tidak bisa melewati persidangan ini? Yelang Qiankun keluar sendirian, tampilan belakangnya tampak sangat sunyi. Yelang Qianyuan melihat siluet Yelang Qiankun saat dia pergi, dia sendiri mengenakan senyum bangga. Selamat saudara, selamat, ayah. Yelang Qianyuan merasa sangat bahagia. Dia tidak menyangka bahwa setelah menunggu sekian lama, dia berhasil mendapatkan posisi kepala klan. Selama dia menangani masalah ini dengan baik, dia akan selamanya menjadi kepala klan Yelang. Namun, dia tahu bahwa Yelang Qiankun tidak lemah, namun dia akhirnya menderita kekalahan yang mengerikan. Oleh karena itu, ia harus berhati-hati dengan masalah ini. Tidak peduli apapun, dia harus menangani masalah ini dengan baik. Tuan tua telah mengatakan bahwa tidak masalah metode apa yang digunakan. Karena dia diberi kesempatan, dia harus berpegang erat padanya. Masalah tentang klan Yelang telah mendorong King Sui dan beberapa dari mereka menjadi pusat perhatian. Banyak orang sekarang tahu keberadaannya dan ketika King Sui melihat situasi ini, dia membuat keputusan saat itu juga. Membuka Imperial Cuisine Hall untuk operasi. Pembukaan aula masakan kekaisaran sedikit mendadak tetapi tidak ada yang diperlukan. King Sui telah menyiapkan papan nama dan hal-hal seperti itu sejak lama. Interiornya juga sudah siap. Dia bahkan telah menemukan petugas yang cocok untuk toko itu. Hal-hal ini mudah ditangani dengan uang, oleh karena itu, ia membuka tempat untuk bisnis tanpa menyerah. Orang yang datang paling awal tidak hanya bisa mendapatkan perawatan gratis, obatnya juga gratis. Rumah klan Tianhe memiliki lokasi yang baik dan kerumunan besar tertarik saat King Sui dibuka untuk bisnis. Ketika King Sui pertama kali melihat tempat ini, dia juga sangat bahagia. Hal ini dikarenakan di sekitarnya terdapat beberapa toko herbal dengan kualitas yang bervariasi. Ini memungkinkan King Sui untuk diselamatkan dari banyak masalah juga. King Sui memiliki aturan aula masakan kekaisaran yang ditulis dengan sangat jelas. Pada hari pertama, King Sui dan Yuan Shu membantu memberikan perawatan medis. King Sui akan menangani pasien laki-laki sedangkan Yuan Shu akan menangani pasien perempuan. Mereka masing-masing memiliki tempat pribadi untuk memberikan perawatan. Tugas Ye Huangguwu adalah memastikan keamanan tempat itu. The Imperial Cuisine Hall juga telah merekrut beberapa pembudidaya sebagai penjaga manor. Beri jalan, cepat minggir. Siapa yang memberi izin kepada kalian untuk memulai bisnis di sini? Suara yang sangat tidak harmonis terdengar dan sekelompok orang mendorong kerumunan dan datang ke hadapan King Sui. Meskipun King Sui menjadi terkenal karena masalah tentang klan Yelang, orang-orang yang mengetahuinya adalah minoritas kecil dan sebagian besar adalah klan besar. Sejujurnya, hanya sekelompok kecil orang yang tahu tentang King Sui. Oleh karena itu, sangat normal bagi mereka untuk menemui beberapa masalah saat mereka membuka bisnis. King Sui mengangkat kepalanya sedikit, melihat lebih dari 10 pria muda di hadapannya. Orang yang memimpin adalah seorang yang gemuk. Orang gemuk cenderung memberikan kesan sederhana dan jujur kepada orang lain, tetapi orang gemuk ini berbeda dengan orang lain. Dia adalah seorang gendut yang tampan yang tidak bisa dikatakan sederhana dan jujur, melainkan tampak dingin dan menghina orang lain. Itu Fatih Linghu. Apa yang membuat Fatih Linghu tergila-gila hari ini? Mengapa dia selalu bermasalah dengan alkemis? Itu karena penyakitnya diperparah oleh alkemis. Di masa lalu, dia adalah jenius Linghu Clan yang paling luar biasa. Saat itu, dia sama sekali tidak gemuk. Tapi lihat dia sekarang. Mengatakan ini, pria itu menghela nafas lagi. Apakah kamu tahu penyakit apa itu? Bukan saya. Mereka yang telah mati semuanya. Orang yang bertanya bergidik dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Saya tidak perlu izin untuk memulai bisnis saya. Tolong jangan ganggu perawatan saya terhadap pasien saya. Itu benar, dia adalah seorang alkemis ajaib dan dia memberikan perawatan medis gratis hari ini. Gratis, dokter ajaib. Pernahkah Anda menemui alkemis ajaib yang memberikan pengobatan gratis? Dia seorang alkemis yang bisa membunuh tanpa menumpahkan setetes darah pun.
Lemak itu berteriak keras, tampak sangat marah. Anda kejam terhadap alkemis hanya karena salah satu alkemis telah memperburuk kondisi Anda. Tapi alkemis yang merawatmu memang pantas mati. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan membunuhnya. King Sui memandangi si gendut dan berkata, tersenyum. Gendut itu terkejut, siapa kamu? Bagaimana Anda tahu tentang ini? King Sui tersenyum. Sebenarnya banyak orang yang tahu tentang ini tapi mereka tidak mengungkitnya. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia untuk kembali ke diri Anda di masa lalu. King Sui berbicara dengan sangat lembut dan lemaknya juga bergetar. Dia tidak tahu mengapa dia tampaknya percaya apa yang dikatakan pria muda dan tampan ini. Karena alkemis yang dia temui di masa lalu, selain fakta bahwa banyak alkemis setelah dia semua tidak berdaya dengan kondisinya, lemak itu secara bertahap kehilangan kepercayaannya pada alkemis dan menjadi demoralisasi. Namun, kerinduannya untuk sembuh tidak pernah berubah sebelumnya. Dia ingin menolak tetapi perasaan yang diberikan King Sui kepadanya membuatnya merasa bahwa dia dapat dipercaya. Setelah menemui begitu banyak alkemis, satu lagi tidak membuat perbedaan. Selain itu, alkemis pertama yang dapat memberikan layanan medis gratis kepada orang miskin di sini. Karena tertulis dengan sangat jelas bahwa hanya masyarakat miskin yang mendapatkan pengobatan gratis. Meskipun si gendut jahat, dia tetap mengagumi orang-orang yang bisa melakukan hal seperti ini. Tentu saja, pasti jika orang tersebut benar-benar tabib ajaib dan benar-benar ingin membantu orang miskin. Itu karena banyak orang yang rela menemui alkemis yang bisa merangkul dunia dengan baik hati, untuk menyelamatkan mereka yang sekarat dan membantu mereka yang terluka. Alkemis seharusnya tidak menjadi pembunuh yang bisa membunuh tanpa menumpahkan setetes darah demi reputasi. Lemak itu mengangguk. Kalau begitu pergilah dengan orang-orangmu dan kembali lagi nanti. Anda sendiri harus merasa percaya diri. King Sui berkata dengan lembut dan tidak melihat kedua kalinya pada lemak itu. Lemak itu mengangguk dan pergi. Dia bahkan meminta maaf kepada orang-orang yang dia ketuk sebelumnya satu persatu. Sebelumnya, alih-alih dihantam, orang-orang ini hanya terjepit sedikit ke samping. King Sui setuju dengan tindakan gendut itu. Alasan King Sui ingin membantunya adalah karena dia telah melihat terlalu banyak hal dalam pandangannya. King Sui merasa bahwa orang ini tidak buruk dan dia juga mendengar beberapa komentar yang dibuat orang banyak. Klan Linghu dari ibu kota benua tampaknya juga merupakan klan yang kuat. Alasan King Sui memutuskan untuk merawat lemak itu bukan karena dia adalah orang dari klan Linghu. King Sui tidak akan menundukkan kepalanya sebelum klan manapun. Tidak butuh waktu lama sebelum jumlah pasien berkurang dan jumlah pasien tidak banyak. Pada saat itu, beberapa klan yang sebelumnya mengunjungi King Sui sebelumnya datang untuk menawarkan ucapan selamat dan bahkan memberikan hadiah ucapan selamat. King Sui ingin menjaga sistem yang dimiliki Balai Masakan Kekaisaran di negara Yehuang, tetapi karena mereka masih baru di sini, dia hanya menuliskan beberapa kondisi di mana dia tidak akan memberikan perawatan untuk saat ini. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa tidak nyaman. Namun, King Sui tetap memasang syarat. Orang-orang miskin sangat menyambut ini, tetapi beberapa orang merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Perlakuan tidak akan diberikan kepada orang-orang yang kaya tetapi tidak baik hati, orang-orang yang reputasinya terlalu buruk, orang-orang yang sangat sombong, orang-orang yang dia tidak tahan, orang-orang yang tidak pantas untuk tetap hidup. Apa yang dia maksud dengan orang yang dia tidak tahan? Dan orang-orang yang tidak pantas untuk tetap hidup, jika King Sui tidak ingin memberikan perawatan kepada mereka, yang harus dia katakan adalah bahwa dia tidak tahan terhadap mereka atau orang tersebut tidak pantas untuk hidup. Karena itu, banyak orang yang mengutuknya. Apa ini? Apakah dia benar-benar mengira dia adalah alkemis ajaib? Ayo pergi, saya tidak mau repot-repot mendukungnya. Ayo pergi juga. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai Tuhan. Alasan kami datang untuk mendukung adalah karena kami menganggap Anda baik. Anda bahkan tidak tahu posisi Anda dan terlalu memikirkan diri sendiri. Saya harap keterampilan medis Anda dapat membenarkan aturan yang Anda buat. Banyak orang sangat sombong dan sombong.
Cara King Sui mencoba untuk menekan dan mengungkapkan penghinaannya terhadap orang kaya serta beberapa orang yang sombong menyebabkan banyak orang merasa tidak nyaman. Itu karena mereka tahu bahwa mereka sangat kaya dan tidak ada kekurangan orang sombong di klan mereka. Namun, begitulah orang-orang. Itu normal bagi mereka untuk bertindak sombong dan sombong. Mereka tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, mereka tidak mau mendengar ini dari orang lain. Mereka sangat menentang aturan King Sui dan dengan demikian banyak orang pergi tanpa masuk. Bisnis yang sempat ramai dengan aktivitas kini tampak agak dingin. Paling tidak, itu sangat jauh dari pembukaan bisnis beberapa klan besar. Orang kaya dan orang dari klan besar tidak mau dipermalukan. Karena King Sui bertindak begitu arogan, jika mereka masih menunjukkan dukungan mereka, bukankah mereka meminta penghinaan? Oleh karena itu, lebih dari 90% orang pergi. King Sui tidak peduli tentang ini dan dia juga tidak merasa tidak bahagia sama sekali. Sebaliknya, dia merasa bahagia. Orang-orang yang datang untuk memberikan ucapan selamat semuanya menerima token dari Imperial Cuisine Hall. Di masa mendatang, mereka dapat membawa token ini untuk mendapatkan satu perawatan gratis tanpa syarat terlampir. Meskipun orang mungkin tidak tahu nilai token ini untuk saat ini, tidak lama kemudian orang-orang yang kembali akan merasa sangat menyesal. Dan di lain waktu, token ini bahkan akan menjadi harta yang tak ternilai harganya dan tidak ada yang mau mengeluarkannya untuk dijual. Pada saat itu, lemak itu muncul sendirian. Dia belum pergi dan menunggu tidak jauh dari situ. King Sui tahu tentang ini sejak lama. Tuan Alkemis, kamu tidak sibuk sekarang, kan? Ling Hu Tui berkata, sedikit gelisah. Ayo, masuk ke dalam. King Sui menutup pintu ke Imperial Cuisine Hall dan masuk. Saat King Sui berjalan, dia berpikir sendiri. Jika seorang pria tidak bisa menjadi seorang pria, tidak ada yang bisa membangkitkan minatnya tidak peduli hal baik apa yang diberikan kepadanya. Beginilah yang terjadi pada Fatih Ling Hu ini. Saluran meridian Tianyangnya telah rusak. Kata-kata King Sui menyebabkan Ling Hu Tui gemetar. Itu karena yang terakhir tahu kondisinya sendiri. Dia hanya takut King Sui akan mengatakan bahwa kondisinya tidak dapat diobati. Ling Hu Tui sangat khawatir King Sui akan mengucapkan kata-kata itu. Namun, dia memiliki perasaan kuat bahwa kemungkinan King Sui mengatakan itu akan sangat tinggi. Namun, dia masih berharap mendengar jawaban yang mengejutkan. Jika seorang pria yang luar biasa, tidak memiliki fungsi sebagai pria, maka mampu untuk tetap hidup itu sendiri adalah semacam kekuatan. Hal ini terutama berlaku bagi para pria yang tidak memiliki harapan untuk pulih. King Sui bisa memahami kegelisahannya. Itu bisa disembuhkan. Saya dapat membantu Anda menghubungkan saluran meridian Anda secara langsung. King Sui tersenyum dan berkata. Dia tidak membiarkan Ling Hu Tui mengalami penderitaan dan langsung memberikan jawabannya. Hampir mustahil bagi alkemis di dunia ini untuk menghubungkan saluran meridian yang rusak. Mereka hanya bisa melakukan penyembuhan sederhana dan dengan demikian ada kemungkinan yang sangat tinggi bagi orang untuk menjadi lumpuh saat mereka mengalami masalah dengan saluran meridian mereka. Bisakah itu benar-benar dilakukan? Ketika Ling Hu Tui mendengar jawaban King Sui, dia sangat senang sampai dia berteriak keras. Saya bisa segera memberi Anda perawatan dan kondisi Anda akan baik-baik saja setelah hari ini. King Sui tersenyum dan mengeluarkan jarum emas ini. Jarum hidup dan mati King Sui tidak selalu digunakan. Dia hanya menggunakannya dalam keadaan khusus. Selain digunakan untuk menyelamatkan orang, jarum tersebut juga sangat mendominasi saat digunakan untuk membunuh. Ling Hu Tui tidak banyak bicara tetapi hanya menunggu perawatan King Sui dengan penuh semangat. Sebagian besar kultivasi Ling Hu Tui telah lumpuh dan saluran meridian Tianyangnya rusak. Dia pada dasarnya tidak dapat berfungsi sebagai pria dalam kehidupan ini, tidak peduli apa tingkat kultivasi yang dia capai. Untuk pria normal, jika dia kehilangan fungsi dasarnya sebagai seorang pria, dia tidak akan bahagia tidak peduli seberapa tinggi posisi yang dia capai. Dia bahkan mungkin lebih bahagia menjadi orang biasa.
Bagi sebagian orang, ketika tingkat kultivasi mereka mencapai tingkat tertentu, kondisi mereka akan membaik menjadi lebih baik. Oleh karena itu, akan ada beberapa organisasi yang akan bertindak ekstrim untuk mendorong anggotanya untuk berkultivasi. Efeknya cukup bagus, namun para murid cenderung menjalani kehidupan yang sulit, tidak dapat menyelinap beberapa seks bahkan jika mereka mau. Mereka hanya bisa menikmati sebentar setelah mereka mencapai terobosan dalam kultivasi dan mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk berfungsi sebagai manusia. Kemudian, siklus akan berulang saat mereka menjadi impoten sekali lagi. Meskipun kultivasi Linghu Tui lumpuh, namun fondasinya masih ada. Selama semangat juangnya menyala, dia bisa kembali ke masa lalu atau bahkan melampaui dirinya sendiri. Bagaimanapun, keadaan yang dia alami seperti dia diberi kesempatan baru untuk hidup. Itu jika King Sui bisa merawatnya. Durasi pengobatannya tidak terlalu lama. Dengan kemampuan King Sui, dia bisa mengatasi kondisi di akarnya, membiarkan apa yang tampaknya penyakit yang tidak bisa disembuhkan sembuh dengan sangat cepat. Linghu Tui bukanlah orang bodoh. Dia bisa merasakan bahwa dia sedang sembuh tetapi dia tidak akan merasa bahwa ini bukan pertemuan yang berharga. Dia bahkan tidak bisa mengingat berapa banyak alkemis yang dia temukan di masa lalu. Linghu Tui sangat gelisah saat dia merasakan perubahan dan reaksi di dalam tubuhnya. Hatinya sangat gelisah seolah-olah akan melompat keluar setiap saat. Begitulah yang terjadi pada semua orang. Hal-hal yang diperoleh kembali setelah hilang sekali bahkan lebih penting. Semburan panas saat ini terus beredar di tubuhnya. Bagian tubuhnya yang tidak memiliki sensasi sama sekali selama bertahun-tahun menjadi panas. Kejutan ini membuatnya semakin percaya diri dengan King Sui. Ini bukan satu-satunya. Kekuatan di dantiannya juga berkumpul. Karena saluran meridian Tianyangnya telah rusak, saluran meridian yang paling utama untuk seorang pria telah kehilangan pengaruhnya dan dengan demikian budidayanya mengalami pukulan besar. Pentingnya saluran meridian Tianyang tidak akan kalah dengan Ren Meridian dan Du Meridian. Ketika King Sui mengeluarkan jarum emasnya, Linghu Tui menyadari bahwa benda bagian bawahnya telah naik untuk membentuk tenda. Pada saat ini, dia tidak merasa malu tetapi sebaliknya, merasa diliputi oleh keterkejutan. Dia tampaknya juga menjadi jauh lebih kuat dan tubuhnya yang gemuk juga telah banyak dilangsingkan. Tidak apa-apa sekarang. Benar-benar ada beberapa hal yang seorang pria tidak mampu kehilangannya. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tabib ajaib, mengapa Anda memilih untuk membantu saya?" Linghu Tui bertanya, merasa senang sekaligus penasaran. Tidak ada alasan mengapa. Baiklah, ini sudah larut. Kamu harus kembali. King Sui tersenyum dan berkata, "Tabib ajaib, kaulah yang telah memberikan hidupku. Saya akan bekerja keras untuk mendapatkan status di klan Linghu. Jika Anda membutuhkan bantuan, tidak peduli seberapa sulitnya, saya, Linghu Tui, akan membantu Anda." Linghu Tui berkata sambil pergi, terdengar sangat tulus. King Sui tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Beberapa hal tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata tetapi harus diungkapkan melalui tindakan. Oleh karena itu, dia sangat menyetujui keputusan Linghu Tui. Dia hanya mengatakan itu dan tidak mencoba untuk membayarnya dengan baik. Selain itu, King Sui tidak pernah berpikir bahwa Linghu Tui dapat membantunya dalam segala hal. King Sui tidak membutuhkan bantuan orang lain. Tentu saja, jika teman membantunya, dia akan tetap sangat ramah. "Nguer, jaga baik-baik Suster Su, aku akan keluar sebentar," ucap King Sui lalu pergi. Berdiri di udara di langit malam, King Sui melihat sekeliling dan berkata, "Karena kamu ada di sini, maka jangan bersembunyi. Keluar." Tidak ada gerakan setelah King Sui mengatakan ini. Tidak ada yang keluar juga. Namun, King Sui tidak mengatakan apa-apa lagi tetapi mengeluarkan manik Kotsteel 10.000 tahun dan menembakkannya ke area awan gelap. Siuh siuh siuh. Ding. Suara yang tajam bergema untuk jarak yang sangat jauh. Meskipun itu adalah suara yang cerah, itu juga memecah kesunyian di langit malam. Sesosok tersandung.
Meskipun kekuatan fisik King Sui tidak terlalu kuat, senjata tersembunyi yang dia kirimkan pasti sangat kuat. Bahkan Dewa Semu kelas 1 puncak akan sangat menderita karenanya. Setelah salah satu dari mereka keluar, dia secara bertahap diikuti oleh lebih dari 10 orang lagi. Mereka semua mengenakan pakaian kultivator yang dipasang longgar tanpa simbol pada mereka. Ketika King Sui melihat ini, niat membunuh di matanya semakin kuat dari sebelumnya. Pihak lain datang dengan niat untuk membunuh. Bunuh. Suara rendah terdengar dan lebih dari 10 orang berlari ke arah King Sui dengan aura yang luar biasa. King Sui merasa sangat serius. Dia tidak tahu siapa orang-orang ini, tetapi dia merasa bahwa satu-satunya orang di ibu kota benua yang ingin berurusan dengannya adalah klan Yelang. Namun, Yelang Qiankun sepertinya bukan orang tercela yang akan menarik kembali kata-katanya. King Sui tidak terlalu memikirkannya dan berlari ke arah orang yang menyerang ke arahnya. 9 langkah istana, 9 hukum istana, wosh, dum, lapisan kandang yang samar turun. Di istana 9, King Sui memiliki pemahaman yang kuat dalam kendali dan kekuasaan. Ratusan burung memuja Phoenix, Kaisar Qi. King Sui tidak menahan diri. Paragon tanpa bayangan, siuh, klang. Siluet King Sui bergerak satu lagi dan langsung muncul di hadapan seseorang. Duar, cambuk naga api primordial menyerang kepala seseorang. Bahkan dengan pertahanan dari manifestasi armor binatang iblis, itu tidak cukup untuk menahan kekuatan destruktif seperti itu. Kecepatan adalah kekuatan. Selain itu, cambuk naga api primordial King Sui terbuat dari api primordial. Setelah orang-orang dilemahkan oleh King Sui, kebanyakan dari mereka hanya tersisa dengan level Dewa Semu kelas 2 awal dan mereka yang bahkan lebih lemah hanya setara dengan level Dewa Semu kelas 1. Bunuh instan, masuk ke dalam formasi. Gerakan King Sui sangat cepat, langsung membunuh salah satu dari mereka. Reaksi lawannya tidak lambat dan mereka langsung membentuk formasi. Lebih dari 10 orang bergerak cepat, membentuk bentuk seperti 8 trigram. Lingkaran cahaya redup meliputi mereka. Formasi 8 trigram penyu emas. Ketika King Sui melihat formasi ini, dia juga tercengang. Ini adalah kura-kura besar yang berukuran beberapa ratus meter, memancarkan cahaya keemasan yang samar, sepertinya itu adalah gunung kecil. Untuk berpikir bahwa kemampuan mereka telah meningkat lebih dari 3 kali lipat. Untuk beberapa formasi, orang yang berbeda akan memunculkan kehebatan yang berbeda. Formasi ini di sini secara langsung memungkinkan orang-orang ini bersatu, dengan kehebatan mereka mendekati 14 juta matahari. Ini bahkan setelah kehebatan mereka melemah. King Sui memiliki golden armor dan dengan demikian tidak ada masalah dengan pertahanannya. Selanjutnya, dia masih memiliki Arhat Rosary Beds dan Gunung 9 Benua. Karena itu, dia tidak panik. Namun, ada kebutuhan baginya untuk menerobos formasi ini. Ciri terbesar dari formasi penyu adalah mereka memiliki pertahanan yang luar biasa. Oleh karena itu, tidak akan mudah baginya untuk menembus formasi ini. Selain itu, kura-kura emas ini tidak mau dipukul begitu saja. Itu akan membalas. Duar. King Sui menyerang cambuk naga api primordialnya pada cangkang kura-kura berwarna emas yang terbentuk dari origin Qi. Suara yang tajam terdengar tetapi tidak banyak perubahan. Mutiara pengisap penyu tua. Wosh. Penyu emas besar itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, kepalanya yang besar menjulur seperti ular yang lentur. Kekuatan misterius menyebabkan King Sui tersedot secara tak terkendali ke dalam mulutnya. King Sui tidak berani mengambil risiko apapun. Dengan pikiran, Gunung 9 Benua dipanggil dan itu menghantam mulut kura-kura itu. Beng! King Sui mengambil kesempatan ini untuk menghindar. Dia tidak terlalu khawatir. Penipisan dari mempertahankan formasi sangat besar. 9 hukum istana. Gunung 9 Benua. Bang! Segel Suantian. Meskipun segel Suantian tidak terlalu kuat sekarang, itu masih memiliki dampak yang luar biasa dan sangat mendominasi. Dibandingkan dengan sebelumnya,
Segel Xuantian juga telah mencapai terobosan dan memiliki kekuatan yang cukup bagus. Namun, itu hanya bisa berfungsi sebagai pendukung. King Sui tiba-tiba memikirkan tanaman merambat iblis yang haus darah. Kemampuannya untuk menjerat dan fleksibilitasnya berkali-kali lipat lebih kuat darinya. Apakah mungkin baginya untuk menggunakan tanaman merambat iblis yang haus darah untuk menjerat penyu emas besar itu? Fin setan yang haus darah. Siu-siu. Kura-kura itu kecepatannya berkurang karena hukum 9 istana dan di atasnya, binatang jenis penyu cenderung tidak memiliki kecepatan yang cepat untuk memulai. Tentu saja, ada juga spesies penyu yang unggul dalam kecepatan, seperti lightning turtle, flowing light turtle. Kura-kura tua yang bersama Raja Iblis seharusnya juga menjadi salah satu yang unggul dalam kecepatan cepat. Boomim. Tanaman merambat iblis haus darah besar mengirimkan kekuatan ledakan dan pada saat itu, kecemerlangan yang dipancarkan benar-benar menakjubkan. Itu adalah perasaan yang memabukkan. Kura-kura Originki berwarna emas besar terjerat dan tanaman merambat iblis yang haus darah yang menuju langsung ke awan membungkus banyak lapisan di sekitarnya menjadi pangsit besar. Meskipun paku mundur tajamnya tidak bisa menjatuhkan lawannya, perasaan berdarah dan menakutkan yang dipancarkannya masih membuat orang merasakan getaran. Melihat tanaman merambat iblis yang haus darah telah benar-benar menjerat penyu emas besar itu, King Sui merasa sangat bersemangat. Itu karena dengan ini, dia akan bisa bertahan jika dia bertemu dengan seorang kultivator tingkat ini. Lagi pula, serangan paragon itu dari teknik paragon surgawi hanya bisa digunakan sekali. Begitulah seperti sekarang, ketika melawan kekuatan level kura-kura emas besar, dia bertanya-tanya bagaimana paragon strike akan bertahan. Aku akan mengujinya. Sejak King Sui memikirkan ini, dia mengedarkan kekuatannya tanpa ragu-ragu dan menyerang dengan paragon strike. King Sui merasakan bahwa benda lapis baja emas kecil di dantiannya mengayunkan pedang biduk di tangannya dengan gerakan yang sama yang melambai King Sui dengan tangannya. Pedang panjang 7 warna yang brilian menghantam ke arah kura-kura emas besar yang terbungkus oleh tanaman merambat iblis yang haus darah. Itu membawa serta kekuatan pembatas yang menakutkan. Serangan yang tidak bisa dihindari. Boomim. King Sui tersenyum. Dia tidak menyangka ini adalah serangan yang pasti akan terjadi. Meskipun serangan pedang ini tidak memotong cangkang penyu emas, cahaya pada cangkang emas menjadi jauh lebih redup dan bahkan memiliki sedikit getaran. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.